Dapatkah seseorang mengabdikan seluruh hidupnya untuk Allah? Allah memberitakan kepada kita tentang makna sesungguhnya dari hidup di dunia ini dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia memuji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat ini, setiap orang diuji dalam perbuatannya. Orang-orang yang beramal saleh berharap akan ridha Allah dan masuk syurga, sehingga mereka tahu bahwa mereka perlu memanfaatkan setiap saat dalam kehidupannya demi melakukan usaha tersebut. Namun, ada yang salah memahami hal ini. Mereka berpikir bahwa dengan menjalankan salat dan menghindari apa yang dilarang saja sudah cukup untuk mencapai ridha Allah, sehingga sisa waktunya tidak ada hubungannya dengan agama. Padahal, manusia seharusnya berusaha mencapai ridha Allah setiap saat, dalam setiap perkataannya, dalam setiap pikirannya, dan dalam setiap perbuatannya. Orang yang bermaksud mempersembahkan segenap waktu dalam kehidupannya untuk Allah, selalu berbicara dengan cara yang diridhoinya. Dia mengingatkan manusia akan Allah, melarang mereka melakukan kebatilan, dan mengajak mereka melakukan kebenaran. Setiap saat, dia memikirkan cara terbaik agar dia dapat memperoleh ridha Allah. Mengabdikan seluruh hidup kita untuk Allah termasuk salah satu tuntutan dasar agama. Karena itulah, di dalam surat Al-An'am, ayat 162, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Mengapa manusia tidak boleh menganggap dirinya sempurna? Tujuan utama manusia yang takut kepada Allah adalah mencari ridha Allah dengan akhlak terpuji. Orang ini tahu bahwa dia perlu memperbaiki dirinya dan melakukan upaya berkesinambungan agar lebih baik dalam berperilaku. Karena sifat terpuji seperti keikhlasan, kejujuran, keuletan, pengorbanan diri, dan kesederhanaan tidak ada batas tertingginya. Dengan kata lain, tidak ada orang yang dapat berkata, "Saya sudah mencapai perilaku teladan, tidak mungkin ada yang lebih baik daripada ini." Perbaikan ruhani seseorang akan cepat terjadi jika dia melihat dirinya tidak sempurna dan berupaya menjadi lebih baik. Orang seperti ini membersihkan diri dari kesalahannya dan meningkat ke arah tingkah laku yang lebih baik hari demi hari. Jika seseorang merasa sempurna dalam berbagai hal, maka dia tidak akan berusaha mencari atau melakukan perbaikan apapun. Sebenarnya, dia tidak mampu menemukan kesalahan dan kekurangannya, sehingga dia tidak dapat memperbaikinya, dan akibatnya menghalangi kemajuannya. Allah menyatakan di dalam surat Al-An'am ayat 6 dan ke-7, bahwa merasa diri sempurna adalah kesalahan yang berat. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Karena itulah, manusia seharusnya tidak menganggap dirinya sempurna, baik dalam menjalankan perbuatan yang disukai Allah maupun dalam peningkatan ruhani dirinya sendiri. Dengan menggunakan akal yang telah Allah anugerahkan kepadanya, dia seharusnya selalu memperbaiki diri. Apakah sikap seperti tidak sabar dan putus asa dapat diterima dalam kehidupan orang-orang yang beriman?
Di dalam ayat ke-200 dari surat Ali Imran, Allah menasihati orang-orang beriman agar sabar di waktu-waktu yang sulit. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Orang yang beriman menggunakan akal mereka, segenap sarana jasmani dan ruhaninya, serta berusaha dengan sebaik-baiknya mengatasi kesulitannya. Namun di lain pihak, karena tahu bahwa kesukaran memang khusus diciptakan Allah untuk menguji mereka, dan bahwa ada kebaikan mutlak yang tersembunyi di balik peristiwa ini, mereka percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah penting artinya untuk kesabaran orang-orang yang beriman. Mereka benar-benar yakin bahwa Allah menciptakan setiap peristiwa dengan kearifan yang mutlak. Dan sebagai jawaban untuk doa orang yang beriman, Dia akan menyingkirkan kesulitan tersebut. Karena itulah, orang-orang beriman tidak pernah merasa putus asa dan patah semangat. Dinyatakan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar tidak berputus asa akan rahmat Allah walau apapun yang terjadi. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang pemborosan? Allah melarang hamba-hambanya bersikap boros dengan memfirmankan cara-cara membelanjakan harta. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Kaum muslimin membelanjakan segala sesuatu yang mereka miliki di jalan Allah dan dengan cara yang paling diridhoinya. Mereka tidak lupa bahwa apa yang mereka miliki adalah yang telah diberikan Allah kepada mereka sebagai nikmat, dan bahwa mereka bukanlah pemilik sebenarnya dari semua itu. Saat mereka perlu berkorban, mereka membelanjakan semua yang mereka miliki sebagaimana diperintahkan oleh Al-Quran. Namun jika pengeluaran itu tidak diperlukan, mereka menghindari membelanjakannya walau sesen pun dengan sia-sia. Allah di dalam Al-Quran telah memerintahkan orang yang beriman agar menginfakkan hartanya kepada yang memerlukan, bukan menghambur-hamburkannya. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Di lain pihak, menghindari pemborosan hendaknya tidak disalah-artikan sebagai menghindari pemberian Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di dalam ayat ini, Allah menyampaikan kepada orang-orang yang beriman agar mensyukuri nikmatnya dan melarang mereka menghambur-hamburkannya dengan sia-sia. Namun, di saat ini, di dalam masyarakat yang jauh dari agama, pemborosan tidak dikhawatirkan sebagaimana seharusnya. Di restoran dan rumah-rumah, berpiring-piring makanan, berkilo-kilo roti, buah-buahan, dan sayuran terbuang percuma. Padahal Allah telah melarang pemborosan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Karena itu, kita harus berusaha mencari jalan untuk memanfaatkan semua nikmat sebelum rusak, bukan membuangnya dan berkata, ini sudah kadaluarsa, atau kita tidak bisa menggunakannya lagi. Hanya dengan cara inilah, mereka dapat memanfaatkan nikmat ini sesuai dengan nilainya. Jika tidak demikian, terjadilah kelangkaan dan rasa tidak bersyukur kepada Allah. Bagaimana pandangan Al-Quran mengenai iri hati?
Iri hati dilaknat di dalam Al-Quran. Allah telah berfirman bahwa Dia menciptakan jiwa manusia cenderung kepada iri hati. Namun orang beriman harus mewaspadainya. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, jika kamu bergaul secara baik dan memelihara dirimu, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iri hati terjadi karena tidak menerima bahwa orang lain lebih hebat daripada dirinya sendiri. Hal ini sebenarnya adalah sikap yang bisa menjadikan seseorang semakin congkak terhadap Allah, karena Allah lah yang memberi manusia segala sesuatu yang mereka miliki. Dia memberi sesuai kehendaknya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegah hal ini. Kecuali itu, dinyatakan pula di dalam Al-Quran bahwa setan membangkang terhadap Allah dengan tidak bersujud kepada Adam. Kita diberitahu bahwa setan menganggap dirinya lebih hebat daripada Adam. Di sini, kita menemukan kenyataan penting. Iri hati sebenarnya adalah sifat setan, dan setiap orang yang takut kepada Allah harus benar-benar menghindarinya. Bagaimana pendapat Al-Quran tentang mengejek orang lain dengan gelar yang buruk? Orang yang tidak hidup berdasarkan agama Allah mencemooh orang lain dengan mengejek mereka untuk mempermalukan mereka, sehingga memuji diri mereka sendiri. Orang-orang beriman di lain pihak tidak pernah melakukan sikap tercela ini. Allah dengan tegas melarang orang beriman melakukannya dengan menyatakan bahwa yang tidak mematuhi perintah ini adalah pengikut setan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah laki-laki merendahkan laki-laki yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula perempuan merendahkan perempuan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang menyesuaikan dirinya dengan akhlak Al-Quran tidak pernah bertingkah laku dengan cara yang tidak senonoh seperti ini yang tidak disukai oleh Allah. Mereka saling memanggil dengan cara yang paling menyenangkan dan benar-benar saling menghormati sebagai hamba Allah yang ikhlas. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang olok-olok? Olok-olok adalah contoh akhlak buruk yang tentu tidak disukai oleh Allah. Ada berbagai bentuk olok-olok di dalam masyarakat yang tidak beragama, termasuk mengolok-olok ketidaksempurnaan atau cacat orang lain, dan saling memanggil dengan julukan yang tidak menyenangkan. Di dalam Al-Quran, Allah memperingatkan manusia tentang tingkah laku buruk ini sebagai berikut. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Jenis lain olok-olok yang disebut di dalam Al-Quran oleh Allah adalah yang dilakukan terhadap orang beriman oleh yang tidak beriman. Diungkapkan di dalam Al-Quran bahwa karena tidak mampu memahami bahwa orang-orang beriman berada di jalan yang benar, orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat daripada kaum beriman memperolok mereka. Beberapa ayat tentang hal ini berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lewat di depan mereka, mereka saling mengedipkan matanya.
Allah berfirman bahwa orang-orang ini salah besar dan mengabarkan akhir menyedihkan yang akan mereka alami sebagai berikut. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran untuk apa yang dahulu mereka kerjakan. Selanjutnya, Allah melukiskan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang memperolok-olok Islam dan wahyunya, dan berfirman bahwa orang-orang ini menolak segala peringatan dari Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang yang tidak mengenal tingginya kekuasaan Allah dan mengabaikan kenyataan bahwa mereka akan dihisab di hadapannya. Namun, orang-orang ini akan sangat kebingungan di hari kemudian, serta akan diberi ganjaran untuk olok-olok yang mereka lakukan. Kenyataan ini dengan jelas disebutkan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengannya. Maka terhapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian pun bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu, neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Bagaimana tentang pergunjingan di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran, Allah melarang orang beriman bergunjing dan menyebutnya sebagai hal yang tidak senonoh. Dan janganlah bergunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu ada yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Seperti diperintahkan oleh ayat ini, orang yang hidup berdasarkan agama dan seperti bersaudara satu sama lain sangat menghindari tingkah laku seperti ini. Sebaliknya, orang-orang beriman hanya mengingat niat baik satu sama lain dan selalu berusaha mengutamakan kebaikan mereka. Mereka tidak berusaha mencari kekurangan atau kesalahan orang yang tunduk kepada kehendak Allah. Bergunjing adalah penyimpangan yang tidak pernah ada di antara orang-orang beriman yang menjaga batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Bila orang-orang beriman melihat adanya ketidaksempurnaan atau kekurangan orang lain, mereka tidak memfitnah, namun justru menegur orang itu secara langsung sehingga dia akan memperbaiki tingkah lakunya yang tidak bisa diterima tersebut. Bagaimana pengertian prasangka di dalam Al-Quran? Berprasangka dan menduga-duga adalah hal lain yang tidak disukai oleh Allah. Allah telah menunjukkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran bahwa berprasangka adalah sifat khas masyarakat jahiliyah dan tidak membawa kebaikan bagi umat manusia. Allah telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar menghindari prasangka. Menanggapi nasihat Allah ini, orang-orang beriman tidak bertindak gegabah terhadap berbagai hal yang tidak didasari oleh informasi yang meragukan. Setiap kata yang dilontarkan atau buah pikiran yang mereka sampaikan selalu sesuai dengan akhlak Al-Quran, selalu didasarkan pada bukti mutlak dan selalu adil. Mereka tidak membuat keputusan yang didasarkan pada prasangka tentang seseorang tanpa menanyakan pendapatnya atau mengumpulkan bukti-bukti yang sah mengenainya.
Kesungguhan orang-orang beriman tentang hal ini adalah karena rasa takut mereka kepada Allah. Karena tahu bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang mereka perbuat di akhirat dan takut akan siksaan Allah. Orang-orang beriman akan sangat berhati-hati dan adil dalam hal ini. Allah menggambarkan prasangka di dalam Al-Quran dalam perkataan berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Bagaimana seharusnya seorang muslim menggunakan waktunya? Kita melihat di dalam Al-Quran bahwa istilah waktu luang tidak berlaku bagi orang-orang yang beriman. Setiap saat dalam kehidupan seorang muslim sebenarnya bermakna, karena orang yang takut kepada Allah dan sepenuhnya tunduk kepada perintahnya berusaha mengamalkan tingkah laku yang berguna. Seorang beriman yang takut kepada Allah dan sangat cermat mematuhi perintahnya akan menjalankan amal soleh terus-menerus agar selalu lebih baik sehingga menjadi orang yang paling dekat kepada Allah. Dia menggunakan waktunya dengan sholat yang telah dituntunkan Allah di dalam Al-Quran. Setiap kali selesai mengerjakan suatu pekerjaan, dia memulai pekerjaan lainnya. Dia terus-menerus mencari kebaikan dan keindahan. Tidak ada sela, jeda, atau batas selama melakukan usaha-usaha ini. Menyelesaikan suatu pekerjaan bagi orang beriman semata-mata menunjukkan perlunya memulai pekerjaan yang baru. Hal ini karena seorang beriman sangat menyadari bahwa dia harus menggunakan setiap saat di dunia ini demi ridha Allah, dan di akhirat dia harus mempertanggungjawabkan setiap waktu yang digunakannya. Usaha yang dilakukan oleh orang-orang beriman dibahas di dalam Al-Quran sebagai berikut. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Karena semua yang dilakukan oleh orang yang beriman adalah untuk memperoleh ridha Allah, apapun yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi amal ibadah. Saat dia merasa lelah, dia beristirahat karena Allah. Dan saat dia lapar, dia makan pun karena Allah. Dia tidur atau mencuci karena Allah. Yang penting adalah jangan pernah melupakan Allah saat kita melakukan semua ini untuk bersyukur kepadanya dan melihat segala sesuatu ada gunanya. Bagaimana kita berpaling dari hal-hal tak berguna dan tidak bermanfaat? Apakah maksud tak berguna dan tak bermanfaat itu? Kita dapat berpaling dari hal-hal yang tak berguna dan tak bermanfaat jika kita beramal dengan tujuan memperoleh ridha Allah semata. Orang beriman tahu bahwa mereka perlu menggunakan waktu yang diberikan kepada mereka di dunia ini dengan cara yang paling efisien. Karena apa yang mereka lakukan di dunia ini menentukan tempat kediaman mereka yang kekal nantinya. Karena itulah, dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan, mereka bertujuan memperoleh kebaikan untuk hari kemudian. Sebenarnya mereka berbicara, bersenang-senang, makan, tertawa, berpikir, dan bekerja sama seperti semua orang lainnya. Namun dalam melakukan hal-hal ini, mereka mencamkan niat baik yang akan bermanfaat bagi orang lain dan agama. Terlepas dari hal-hal ini, segala amal perbuatan orang-orang yang beriman memiliki tujuan. Mereka selalu berpaling kepada perbuatan baik yang akan paling mendapatkan ridha Allah. Mereka menggunakan waktu mereka dengan efisien, dengan tepat memisahkan semua hal duniawi. Mereka melakukannya dengan menggunakan hati nurani dan akal, menentukan apa yang tidak berguna dan apa yang bermanfaat, dan bertindak dengan sangat bersungguh-sungguh. Sikap yang diambil oleh orang-orang yang beriman saat mereka mendengar pembicaraan yang tak bermanfaat disebutkan di dalam Al-Quran dengan firman berikut.
Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya. Dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Melakukan akhlak terpuji seperti yang digambarkan sebagai contoh di dalam Al-Quran ini merupakan sumber utama ketentraman bagi setiap orang. Ini juga merupakan amal baik yang akan disukai oleh Allah. Dalam hal apakah orang beriman menunjukkan sikap sabar? Salah satu ciri khas orang beriman adalah kesabarannya. Akan tetapi, maksud kesabaran yang kita pelajari dari Al-Quran bukan hanya berarti ketabahan pada saat-saat sukar. Apa yang dianjurkan di dalam Al-Quran adalah menunjukkan kesabaran ketika memilih bentuk tingkah laku yang akan diridhoi Allah dalam segala keadaan, atau dengan kata lain, di setiap waktu. Setiap orang yang beriman tahu bahwa Allah menguji manusia di dunia ini dengan kesulitan atau kesakitan. Karena itulah, orang seperti ini akan tabah dan berserah diri kepada Allah, walaupun menghadapi kesulitan atau sakit yang paling parah. Mereka kembali kepada Allah dalam segala hal, dengan pemahaman bahwa Dialah yang memberikan kesulitan dan sakit, dan hanya Dialah yang dapat mencabutnya kembali. Allah menguji orang-orang yang beriman dengan berbagai macam keadaan, misalnya kelaparan, ketakutan, dan kehilangan harta benda atau kesejahteraan. Orang-orang beriman yang digambarkan di dalam Al-Quran dengan gigih mencari ridha Allah bagaimanapun keadaannya. Dalam kebahagiaan dia bersyukur kepada Allah. Dalam kesulitan dan penderitaan dia yakin kepada Allah. Karena baginya keuntungan agama dan orang-orang beriman selalu lebih baik daripada keuntungan pribadi. Dia menunjukkan sifat luhur hingga bentuk terkecilnya sepanjang hidupnya. Dia tulus, jujur, murah hati, rajin, dan bersemangat tinggi. Dia selalu bicara dengan baik dan lemah lembut, dan selalu berusaha berbakti kepada agama. Singkat kata, dia menerapkan segala sesuatu yang diarahkan Allah sebagai kebaikan. Sebagai ganjarannya, Allah memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang sabar di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155 sampai 157 sebagai berikut. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jika Anda ingin mendapat ganjaran yang menyenangkan di dunia dan hari kemudian, bersabarlah dan jadilah orang yang berakhlak terpuji dalam menghadapi segala kesulitan dan penderitaan.